Hai semuanya, nama saya Roy dari kelas akuntansi malam 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Hal-hal yang akan diterangkan yang pertama itu adalah upah uang dan upah real. Yang kedua, sumber-sumber kenaikan produktivitas. Yang ketiga, penentuan upah di berbagai bentuk pasar kerja. Dan faktor-faktor menimbulkan perbedaan upah. Upah uang dan upah real. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari pekerja pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Oke, berikut adalah cara menghitung upah real. Cara menghitungnya itu adalah upah uang per indeks harga kali 100. Hubungan antara produktivitas dan upah. Upah real yang diterima tenaga kerja terutama tergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Data mengenalkan upah di berbagai negara, terutama di negara-negara maju, menunjukkan bahwa negara berkaitan yang erat dengan antara kenaikan produktivitas mereka. Di samping dengan menggunakan data analisis secara grafik, juga dapat menunjukkan hubungan antara produktivitas dan upah real. Faktor yang menyebabkan kenaikan produktivitas. Yang pertama itu adanya kemajuan teknologi dalam produksi. Yang kedua, kepandaian dan keterampilan dari tenaga kerja yang semakin bertambah. Dan yang ketiga, sejumlah perbaikan di dalam suatu organisasi perusahaan dan masyarakat. Sumber-sumber produktivitas. Produktivitas didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama kemajuan teknologi yang produksi, yang kedua perbaikan sifat tenaga kerja, yang ketiga perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopoli. Yang ketiga, pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Yang keempat, pasar monopoli bilateral. Berikut ini adalah grafik dari persaingan sempurna dalam tenaga pasar kerja. Lalu ada grafik dari pasar tenaga kerja monopoli. Monopoli dari pihak tenaga kerja. Yang pertama, menuntut upah lebih tinggi dari keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga usaha. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Berikut adalah penentuan tingkat upah dalam situasi serikat pekerja mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam memperoleh segala tuntutan. Berikut adalah grafik membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ini merupakan peningkatan upah dengan penambahan permintaan. Dan grafik yang terakhir adalah penentuan upah dalam pasar monopoli bilateral. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, perbedaan corak pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang keempat, pertimbangan bukan keuangan. Yang kelima, mobilitas tenaga kerja. Sekian, terima kasih.